Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, Mbah kaum Mbah Mudin ingkang estu kaula takdimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh adalah Pak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Toho sedaya kemawon ingkang rawuh wonten acara pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sliranti kanthi panitia PHBI Masjid Baitur Rahim Dusun Kapas Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Minum es degan tanpa gula, aku datang ke Lamongan dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Mak, tarik sis matamu, tarik sis. Durung. Maka malam hari ini semua hadir di tempat ini di tengah-tengah isu pandemi yang tidak berakhir, di tengah isu COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum tentu ketemu ujung temunya. Tapi yakinlah, cintaku padamu seperti coronavirus. Maksudnya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Wirawiri ya cahaya. Maka kita bersyukur dari sekian banyak tempat di Indonesia, Lamongan merupakan salah satu tempat yang sudah berani membuka pengajian umum. Saya sering mengatakan, kebetulan saya punya acara di salah satu televisi namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah, yang tayangnya juga tepat hari Jumat jam 8 setiap hari Jumat. Saya sering mengatakan apa? Yuk kita fair sekarang, kita adil. Mumpung ono Pak Kapolsek, yondan yo. Kowe nganggo masker mergo wedi corona apa merongos ndan? Ora bulno ganteng lho. No Pak Dan Ramil lagi. Dan Ramilnya tua banget. Kalau beliau Dan Ramil, kalau saya Dancuk Jaran. Dancuk itu komandan pucuk dan. Saya mengatakan apa? Mari pemerintah juga terbuka. Sebagaimana masyarakat sangat taat kepada anjuran pemerintah. Selama ini kita diminta untuk tinggal di rumah, ya kita stay at home. Maka alhamdulillah dengan Anda berdiam diri di rumah, insya Allah negatif corona, positif peteng. Nyatanya saat ini Pak, ini angka kehamilan naik gara-gara sering di rumah terus. Angka kehamilan naik. Ingat, corona telah membunuh ratusan ribu jiwa. Maka saatnya bapak-bapak harus bergerak untuk kembali menghidupkan jiwa-jiwa. Ayo tak dongake muga-muga mulih meteng. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Yalah. Menjijikkan. Jangan-jangan sempake ya pink. Kita diminta oleh pemerintah apa dan 3M. Ya kan? Memakai masker. Alhamdulillah banyak yang taat menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan. Kalau dulu zaman kecil saya Pak, kita masuk rumah disuruh mencuci tangan, itu dikasih makan. Sekarang enggak. Kono cuci tangan, manut. Kemudian apa? Menjaga jarak. Sudah kita lakukan. Kenapa kita harus menjaga jarak, Bu? Jangan dekat-dekat, nanti sayang loh. Iya. Yang ngono ngaji ngarepe kiai tungkae slonjor iki ya. Biji ibu, tungkae kaya peta. Meletek-meletek. Bahkan yang keempat kita apa Pak? Mentaati protokol.
Bahkan kalau di medsos itu keliru, mentaati protokol. Untung tanpa N. Sudah manut. Maka nyuwun sewu, pengajian di mana-mana izinnya masih dipersulit. Saya masih sepakat. Tapi kemudian yang membuat saya sakit hati apa, Pak? Kemarin gara-gara undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja, undang-undang Omnibus Law, bahkan ada orang mengatakan undang-undang Melibus Law. Coba, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia orang demo di jalan seperti itu. Ratusan ribu orang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan. Mohon maaf, diizinkan oleh pemerintah. Di Jakarta sampai obong-obongan, di Jogja ngobong restoran. Bahkan teman saya di Jakarta pamit sama saya, Abah saya mau ke gedung DPR. Ngapain? Saya tanya, mau latihan haji. Oh. Kok pakai lempar-lempar batu? Iya, lempar jumroh. Ngantemi gedung DPR menggunakan batu. Apa rumangsane DPR ini nyuwun sewu omahe setan? Kok lempar jumroh? Tapi kalau yakin DPR seperti Jakarta nih kau termasuk yang korupsi mlebu surga. Begitu mlebu surga, kiai ini kali kapas protes. Malaikat niku wonten DPR korupsi kok mlebu surga napa? Dijawab kalih malaikat, sabar Pak Kiai kali kapas, DPR korupsi kan mlebu surga hanya kunjungan kerja. Jadi nyuk balik meneh kok. Ana DPR nih gini. Ora pilihan kok. Jadi nyuwun sewu, demo di mana-mana seperti itu, Pak. Dan ternyata apa? Saya mengatakan begini, kalau seandainya demo-demo itu tidak menambah klaster baru COVID-19, tidak menambah yang positif, ini artinya apa? Pemerintah harus kembali mengizinkan masyarakat untuk membuka majelis taklim dan pengajian. Karena di musim seperti ini yang turun itu tidak hanya fungsi imunnya tapi juga imannya. Maka kalau kemudian meningkatkan imunitas dengan vitamin dan olahraga, meningkatkan imanitas dengan majelis taklim dan pengajian, maka kemudian apa? Kula protes karo pemerintah boyo sing adil. Wong sing demo oleh kok. Apa rakyate sing biasa pengajian kudu melu demo dhisik supaya entuk pengajian. Maka malam hari ini nyuwun sewu, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah semua yang hadir dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dijauhkan dari COVID-19, amin. Dijauhkan dari corona, amin. Sampai mawon saya mengatakan apa? Ketuk pintu langitnya dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Ketika Allah memberikan satu masalah kepada kita, Allah tidak memerintahkan untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Napa meneh iki momentum Maulid Nabi. Maka malam hari ini saya meyakini dengan sholawat yang kita kumandangkan, dengan rasa cinta kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, insya Allah Lamongan menjadi pioner untuk mengusir corona dari muka bumi, amin. Kus 8 bulan loh dan lockdown, uteke ngelok, pendapatan down. Bahkan Pak Lurah niku begitu buka dompet PSBB, pas saya buka bersih. Nah, aku karo bocah Lamongan beda, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Ya. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat, Le. Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari cuma mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Pak Kapolsek manduk-manduk kaya paham boy. Semoga-moga Kapolseknya panjang umur lah. Ya wong sak donya mati Kapolseknya urip dhewe. Kapolseknya batin karun dan ramil kiai ini dancuk. Allah, pengajian panasnya kaya ngene ra ono kipas angin kiri. Sumpah Lamongan panas, tapi lihat wajah kalian jadi adem. Tapi bohong. Ya.
Apa kacamata ning apa? Buka-buka. Kalau kamu tanya kenapa Gus Miftah pakai kacamata, ya jelas, pakai kaca lemari ya berat, gimana sih? Oi, kipas angin bro. Goblok panitia nih. Ada kayak artis bokong truk ya. Jadi kalau lewat Pak Pantura di jalan tol, sebenarnya ya bangga ya malu. Bangganya wajah saya itu banyak di bokong truk. Gitu. Bokong truk gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Ku tunggu jandamu. Ya. Iki kepiye to iki? Kayak aku tukang nguntal rondo, angel. Ara kipas angin rata kok awas ya panitia. Maka kemudian apa? Kecintaan inilah yang menjadikan kita pengen diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah, saya menganggap kalian semuanya bukan lagi saudara tapi sahabat. Saya sering mengatakan apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Bedanya tipis. Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang, konco. Jadi jenenge konco ki lak seneng mesti moro. Teman, 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Oh, pacar Pak. Tapi siapa itu sahabat? Yang kita cari sahabat. Sahabat itu apa? 1 orang yang bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Oh, maka malam hari ini insya Allah semuanya dianggap sebagai sahabat, tidak hanya di dunia tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah Pak Jokowi ini kok nganggap kula saudara. Oh, tadi kula teng Yogyakarta ketemu Pak Jokowi, langsung Pak Jokowi kondo, saudara siapa? Matane. Dianggap saudara. Saudara siapa? Maka malam hari ini kita kipas angin ini ya Allah panas. Umet dasku. Pamer matamu. Sumuk bro, sumuk. Rono kipase. Di kipase. Tarik sis. Allah, begitu ono kipas angin ini rono colokane modar. Angel temen tuturanmu. Malah kaya Dedi Dores. Untung ora dikempot to tak aja. Ya lara iso culeke matamu lho Le. Sumuk. Lalu ada Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, ini hanya bagian kecil dari ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau kemudian kita baca dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, Allah hanya mengatakan bisyai'. Bisyai' tentunya bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil. Kita akan diuji oleh Allah. Minal khauf, dari rasa ketakutan. Maka nyuwun sewu nggih, menghadapi corona harus waspada, tapi jangan takut yang berlebihan, apalagi sampai parno. Tapi yang jelas Pak, saya ketemu dokter. Acara saya 2 minggu lagi itu kemarin saya ngundang bintang tamu dokter Lula Kama sama Debrina, relawan COVID. Ternyata penyebaran virus corona salah satunya melalui uang. Makanya kalau bapak-bapak sayang sama istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju Bu? Ada aja. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih. Kayak kula wau siang ngaji teng Ajinomoto kali Bu Menteri. Kok takoni, gimana pendapat Gus Miftah terhadap istri yang bekerja? Saya bilang, saya sepakat istri itu bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Ya kalau tidak diambil Allah ya diambil mantan. Iya.
Tapi saya sebagai suami tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena istri saya cukup menjadi tulang rusuk, tidak menjadi tulang punggung. Oh. Oh nondan, alah kapal saya gayane WA-WA-anan, alah HP-ne cross enggak ya. Pak Budi. Tapi Pak Budi sudah mulai meninggalkan dunia hitam loh Pak. Rambutnya putih kabeh. Pak Yai. Jadi ujian dari Allah minal khauf, rasa takut. Kita nggak boleh takut yang berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Ada orang meremehkan corona begini, jangan takut dengan corona. Kenapa? Toh corona itu makhluknya Allah. Ini menurut saya kalimatul haq yuridu biya batilun. Kalimatnya seolah-olah benar, tapi ini mengandung kebatilan. Sama hanya ketika di Semarang pengajian Maulid Nabi, dilarang membaca Al-Barjanji, dilarang membaca solawat. Orangnya bilang jangan membaca solawat, jangan membaca Maulid Nabi. Terus yang dibaca apa? Al-Quran. Ketika ditanya kenapa harus baca Al-Quran, gak boleh baca Maulid, jawaban orang ini apa? Ayo sekarang lebih utama mana, Al-Quran atau Maulid? Al-Quran apa solawat? Iki nyuwun sewu, kalimatul haq yuridu biya batil. Kalau saya ditanya Gus Miftah milih Quran apa solawat atau membaca solawat, saya jawab membaca solawat. Berarti nggak milih Quran? Bukan, saya milih membaca solawat karena membaca solawat itu merupakan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Jadi kalimatnya digawe wolak-walik Pak. Ayo kowe milih maca solawat apa milih Quran? Tetap kula maca solawat. Wong maca solawat niku perintahnya Al-Quran. Sama halnya ketika orang begini bilang sama saya di medsos, Gus Miftah, Anda ikut Al-Quran atau ulama? Saya jawab ulama. Kenapa? Karena perintah mengikuti ulama itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu encer. Serap panas kurang kental. Kalau kemudian ada orang mengatakan begini, kalau zaman dulu kan zaman para sahabat, kalau memang Maulid Nabi itu boleh, kenapa tidak diperingati zaman sahabat? Ya nyuwun sewu dul, zaman sahabat itu matanya setiap hari masih melihat Kanjeng Nabi, memori mereka masih bisa melihat Kanjeng Nabi secara langsung. Ada perintah dari Rasulullah, mereka mendengarkan. Yang dilakukan oleh Rasulullah, mata mereka melihat. Jadi apa? Mereka nggak perlu diceritakan maulid, sudah cinta dengan Rasulullah. Sementara jarak kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun lebih. Maka supaya generasi muda mencintai Muhammad, caranya bagaimana? Dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan maulid al-barjanji, dibacakan maulid diba. Supaya apa? Supaya kerinduan kepada Rasulullah semakin mendalam. Karena apa? Karena kata Rasulullah, tidak beriman kalian sehingga mencintai aku lebih kamu utamakan dibandingkan mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, bahkan mencintai dirimu sendiri. Maka ketika saya bertanya sama Bapak Ibu, Ibu tolong dijawab, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Modar we, ayo jawaban. Lah kula takoni, Miftah, kowe luwih seneng bojomu apa Kanjeng Nabi? Kula jawab, Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo kadang-kadang nganyelke. Betul mboten, Pak? Ah, iki ra bakal menang karo wong wedok. Mas-mas tak kasih tahu. Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Gimana dan? Sak gua gagak kayak Pak Kapolsek neng kantor. Neng omah ketemu bojone kik. Wong wedok dilawan. Perempuan itu kalau menyakiti, kalau disakiti tidak pernah lupa, kelingan terus. Maka perempuan itu ahli sejarah, tak kandani. Ahli sejarah nih. Jadi bojomu kayak duwe masalah 10 tahun yang lalu, saiki kelingan wong wedok. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Disakiti tidak pernah lupa, menyakiti tidak pernah ingat. Pilon jenengan deloken. Apa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji, Pak. Wong wedok niku lak nangis sing ditutupi cangkeme.
Tapi lah wong lanang nangis sing ditutupi matane. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya, laki-laki ditutup matanya? Karena masing-masing pihak tahu dari mana dosa besar itu berasal. Wong wedok niku nangis sing ditutupi cangkeme soalnya apa? Wong wedok niku dosane paling kathah saka cangkeme. Bila nangis nih, pas mulai ngeten iki, ora mungkin wong lanang iso ngalahke wong wedok niku ora mungkin. Kok yakin, Pak? Mula prikala Kanjeng Nabi niku mi'raj, ana wong wedok ilate ditarik sab'ina diraan 70 diro, summa kita khalfa unuqnya, kemudian lidahnya dilitkan ke lehernya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, wong wedok iki disiksa kaya mengkene dosane apa? Muhammad, ketahuilah, ini adalah siksaan bagi perempuan karena seorang perempuan berani dengan suaminya. Omongane wong wedok luwih gede tinimbang sing lanang. Lak sing lanang ngendikan sak ayat, sing wedok lawang sulan sak juz. Yang pun niku Jibril kali kapas. Wonge teko, jilbabe napa pink. Sing jilbabe abang pripun? Insyaallah napa? Luwih parah. Minal khauf, rasa takut, jangan berlebih-lebihan. Kita harus waspada dengan corona. Maka hari ini nyuwun sewu. Menurut Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang insya Allah besok tanggal 9 beliau mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Negeri Semarang. Jadi ini saya apresiasi kepada kampus-kampus yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi pikantuk gelar doktor honoris causa, dan alhamdulillah Gus Miftah ugi ditawari salah satu perguruan tinggi di Jepang akan memberikan gelar doktor honoris causa karena menganggap apa? Karena menganggap teorinya pengajian di dunia malam diterima oleh anak-anak ahli maksiat dengan baik. Oh, honoris causa, Pak. Jadi dengan ngerti dokter honoris causa niku napa? Dokter honoris causa, dokter honore kaos. Boten kok honore kaos. Bahkan kemarin alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya menuntun seorang mantan DJ seksi. Oh. 2 tahun yang lalu niku lak nge-DJ ning panggung, mongko tangan tok. Kali katoke cekak. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Dulu dia orang Thailand. Namanya DJ Katy Butterfly. Oh. Alhamdulillah Pak Pikanto hidayah. Maka kalau hari ini orang bilang pengajian Gus Miftah di dunia malam menghasilkan apa? Nyatanya banyak orang Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil masuk Islam gara-gara saya pengajian di sana. Bila nyuwun sewu, jangan menghakimi kesalahan orang lain. Saya selalu mengatakan apa? Ketika kamu melihat ahli maksiat dengan masa lalu yang buruk, jangan kau bully dia, tapi temani dia, dampingi dia untuk menata kehidupan ke depan yang lebih baik. Betul? Ngono. Di Lurah iki. Pak Lurah ndi wonge? Rah? Oke toh. Kok ingah-ingi te Lurah iki biasa wae to, Rah. Lurah bingung Lurah. Lurah iki musim Covid tambah mempedas sih. Soalnya sanggon-gon dong jaluk sumbangan ke pemerintah ramudun kabeh. Padha Pak Lurah nggen kula wingi kabeh KTP-ne dikumpulke. Kula pikir asal sumbangan, ternyata napa ya Allah mau ngatur jadwal rondo. Dancuk aku. Lah ngumpulke KTP ya Pak. Bruno mau ngatur jadwal rondo iki. Tarik tit. Mila saniki lan jenengan rumangsa susah, bayaran ora genep, tagihan kathah mangmara teng pondok kula. Napa Gus? Ayo nangis bareng. Maka nyuwun sewu, menurut Habib Lutfi, guru kita semuanya itu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin. Beliau mengatakan apa? Di tengah wabah seperti ini seharusnya apa? Ada tokoh-tokoh yang membangun optimisme di masyarakat. Karena apa, Pak? Imunitas itu gampang drop kalau kita stres. Pulau ulangi, imun tubuh kita itu gampang drop kalau kita stres. Mila awake dhewe ora kena stres. Wong niku gampang lara lak kakean pikiran. Mila wong edan niku nyuwun sewu malah awake ora tau lara. Deloken. Kowe ndelok wong edan pinggir dalan. Udanan ra tau pilek wong edan. Mangan sego bosok wetenge ora mules. Turu ning pinggir dalan ora selimutan, ora tau masuk angin. Buktine apa? Ora ana wong edan njaluk kerokan.
Pertanyaan saya, kenapa orang gila itu badannya nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana, mergo wong edan kae ra duwe beban pikiran, ora kakean pikiran. Mila Bapak Ibu Lamongan yen pengen sehat terus gampang dadi wong. Kok goblok men to dadi wong sing ra kakean pikiran. Tolong yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Ih. Codot. Ini ngapa tak kowe ra piye? Enten apa nih? Oh, panggungnya ambruk. Alhamdulillah ya Allah. Kok iki ben pengajian panggungnya ambruk iki ngopo to panitiane iki? Pripun Mas ambruk? Kok bubar mawon kok? Belum mbak-mbak iki kakean dosa. Sing mudhun aja mbak-mbake sing tuwa-tuwa wae. Ora Pak. Ana Dik, mudhun kono. Ya, kamu mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Wajib diuji dengan kelaparan. Mohon maaf, kalau hari ini kita mau sambat kepada siapa? Kabeh nasibe podo. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Coba kita lihat. Saya ini sapa sing luwih bondo nih? Kabeh kurang. Mila kula wingi bulan Ramadan niku gawe program kado lebaran untuk kiai kampung. Kula gawe gerakan kali kanca-kanca RMI, Rabithah Mahid Islamiyah, memberikan kado kepada kiai-kiai kampung. Kula wingi pas wawancara kali Pak Menko Erlangga. Niki ki donyane mboten adil, Pak. Artis sing gebyare kaya ngono niku angsal kartu prakerja. Masuk Pak kartu prakerja para artis itu. Sementara kiai kampung yang juga terdampak banyak yang tidak masuk mendapatkan kartu prakerja. Bedane napa? Soale artis-artis niku bengok-bengok merasa terdampak. Sementara kiai arep bengok-bengok ora pantes. Padahal kiai-kiai kampung niku proyeknya napa? Selamatan berkatan kendurian. Sementara saniki wis ora ana selamatan, ora ana berkatan, ora ana genduren. Bahkan ana wong mati mawon diklaim Covid ora oleh layat, kan bajingan. Tapi nyuwun sewu kiai-kiai kampung justru tidak dimasukkan ke dalam orang yang mendapatkan kartu prakerja. Kenapa mboten? Saya itu 1.500 di Jogja kiai-kiai desa niku kula lebetke, gak masuk. Sementara banyak artis yang kelihatan hidupnya wow justru masuk. Maka saya katakan inilah hebatnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Senajan kau kurang insya Allah ora tahu sambat, qanaah, menerima apa adanya. Tidak perlu bengok-bengok soalnya nopo wiro, aifah, menjaga kehormatan diri. Mila nyuwun sewu. Lan jenengan teng kampunge anten kiai-kiai kampung, kaya Mbah Mudin, Mbah Rois. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin. Kok ayo tulung, ayo disenguyung bareng-bareng. Niku wong penting. Kula kali Mbah Mudin niku luwih penting Mbah Mudin. Soalnya napa lak jenengan mati sing digoleki Mbah Mudin mboten tok. Polisi karo Mbah Mudin luwih penting Mbah Mudin. Soalnya apa? Polisi mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Angel. Tapi awakmu ki lak ndek mantu Mudine isin. Pak duwe mantu polisi bangga. Mantu polisi. Mantumu siapa? Mudin. Iya kan karo Mudin. Mudin niku wong penting tak kandhani. Oh ngono ora mlebu kartu prakerja. Wa naqsi minal amwal wal anfus, takut mati. Lha nyuwun sewu, Pak. Ora usah wedi mati le. Ning Lauhil Mahfuz kuwi wis ana catatan. Besok kamu mati karena apa? Apakah kamu mati karena corona? Apakah karena kamu mati keblekan macam-macam orang sing ngerti le. Tanggoku ki lho nyuwun sewu. Mati mung mergo kelilipen pasir tak trek. Tapi niki cita nyata Pak. Tangga kula niku gara-gara Covid ora wani metu omah belas. Ben dina nganggo masker, ora wani metu omah. Tapi mati ini mergo corona, stres dikapiuk bojone mergo ora duwe penghasilan tak ada. Ora perlu kebangetan. Wedine iki biasa-biasa mawon.
Maka kemudian apa? Wanaksi minal amali wal angkusi was samarat. Wedi, wong tandur ora panen. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Wabasyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dengan mengatakan apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Gus Miftah mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Lah delok corona niki hikmahe kathah. Saniki jenengan delok gara-gara corona langit di Jakarta kembali membiru. Kenapa? Karena sudah tidak ada polusi. Orang nggak berani keluar rumah membawa kendaraan. Jakarta menjadi bersih. Kali-kali banyak yang bersih. Kenapa? Orang sudah tidak berani membuang sampah sembarangan. Kebersihan semakin terjaga. Nyatanya apa? Wong Islam semakin sadar dengan kebersihan. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang batuk. Awakmu ngentut pengajian, tut paling mau diloke dasar silit bosok. Tapi lo ana sing matuk, melayu kabeh tak kandhani. Corona. Kita hari ini hidup di satu zaman seperti gobak sodor, Pak. Ngerti gobak sodor mboten, Pak? Permainan gobak sodor, undang-undangnya apa nih? Metu, mati, didemok, mati. Kula nyuwun sewu, Pak. Kula niku mbok kok ora kok pedhi salaman mboten. Ayo padha-padha njaga. Sapa ngerti kan sekarang banyak yang OTG, orang tanpa gejala. Tak sing ngarep panggung jelas OTG, ora tahu gajian. Apa-apa le sekolah kabeh to. Nanti baik. Pokoknya kalau saya sampaikan kepada kalian, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Semoga rezekimu apik kabeh. Bojomu ayu. Rondo anak 15. Amin. Kayak santriku, Abah kula izin. Lah ngopo? Lah kula diobuli gara-gara bojo kula rondo. Kowe salah. Kowe iki lan duwe bojo rondo, banggalah. Kenapa? Minimal janda itu jujur. Jujurnya apa? Jelas istrinya tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda.